Shalom saudara, selamat pagi. Saya percaya semua saudara tentu dalam keadaan sehat bukan? Karena Tuhan selalu menyertai kita bukan? Yang setuju katakan amin. Ya, mari kita satu dalam doa untuk menyambut renungan di pagi ini. Tuhan, syukur kami naikkan kepadamu. Kami boleh mengalami tidur dengan indahnya tadi malam. Itu semuanya karena anugerah dan kasih-Mu kepada kami. Di pagi yang indah ini, perkenankan kami membuka hati, mendengar firman-Mu disampaikan kepada kami. Mari Tuhan berfirman-Lah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini saudara, yaitu kesetiaan. Lukas 16 ayat 10 bagian A berkata demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Nah saudara, renungan kita sudah sering membahas tentang setia. Salah satu karakter yang harus dimiliki oleh setiap anak Tuhan. Begitu pentingkah kesetiaan itu, sehingga tidak henti-hentinya firman Tuhan dan hamba-hamba Tuhan mengingatkan kita, saudara, ketahuilah bahwa kesetiaan adalah karakter ilahi. 1 Korintus 1 ayat 9 berkata, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Dikatakan juga bahwa Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Untuk menjadi seorang yang setia, saudara, tidaklah mudah. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang setia sukar didapatkan. Mazmur 12 ayat 2 berkata, dan Amsal 26 ayat 2, sungguh-sungguh mengingatkan kita, orang yang setia itu sulit didapatkan, merupakan sesuatu yang langka. Kesetiaan tidak terbentuk secara otomatis atau dengan sendirinya. Dibutuhkan komitmen yang sangat kuat dan melalui proses ujian berbagai waktu. Banyak contoh orang-orang yang setia di dalam Alkitab, saudara. Perjanjian Lama mencatat Abraham, Musa, Samuel, Daud, Hanani, Daniel, Uria, Zakaria, dan lainnya. Lalu di dalam perjanjian baru ada Timotius, Epafras, Onesimus, bahkan Paulus sendiri, Silvanus, dan masih banyak lagi saudara. Di dalam firman yang kita baca hari ini, dikatakan bahwa kesetiaan diawali dengan melakukan perkara-perkara kecil yang dipercayakan kepada kita. Dan bila kita setia melakukan tugas yang kecil atau sederhana itu, maka pada saatnya kita akan diberi kepercayaan tanggung jawab untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Itu sebabnya saudara, setialah melakukan perkara-perkara kecil yang sepele, yang tidak dipandang orang, tetapi lakukan itu hanya pikiran dan tujuan kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Kita lakukan dengan tulus ikhlas demi kemuliaan nama Tuhan. Seseorang dapat dikatakan setia ketika dia mampu mengerahkan segenap tenaganya, baik tubuh, jiwa, dan rohnya dalam mengemban tugas atau peran yang dipercayakan kepadanya, apapun bentuknya. Seseorang yang setia juga memiliki ketaatan dan mematuhi kehendak Tuhan, berkomitmen tinggi, punya integritas, dan bisa dipercaya. Ada keuntungan bagi orang yang setia, saudara. Ia selalu mendapat prioritas dan diberi peranan kepemimpinan yang sungguh-sungguh penting di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ia juga memperoleh berkat yang melimpah. Karena dikatakan Amsal 28 ayat 20a, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Ya, bukan sedikit berkat tapi banyak berkat.
dan ia akan mendapat upah di sorga dan menikmati kemuliaan bersama Tuhan. Nah saudara, apakah kita sudah memenuhi standar sebagai orang yang memiliki kesetiaan? Saya tutup dengan kalimat ini, selalu ada upah bagi orang-orang yang hidupnya setia di dalam Dia. Amin, haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, firman-Mu menjelaskan kepada kami supaya kami betul-betul setia. Ajarkan kami sungguh-sungguh mendengar apa yang kami dengar dan melakukan dengan kerendahan hati apa yang telah kami dengar, yaitu kami mau setia melalui perkara-perkara yang paling kecil sehingga kami dipercayakan yang lebih besar, dan akhirnya kesetiaan itu menjadi suatu kehidupan kami, bahkan gaya hidup kami. Itu sebabnya biarlah firman-Mu bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami dan hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan jaga, lindungi, pelihara. Apa yang kami lakukan, Tuhan buka jalan selalu dan diberi kesuksesan. Semua keluarga kami, anak-anak kami semuanya, peliharakan mereka supaya mereka tetap di bawah naungan dan berkat Tuhan. Kalau ada jemaat yang sakit, mari ulurkan tangan-Mu menjamah, memberi kekuatan iman, pandangan selalu berfokus, berharap kepada Tuhan. Dokter memberi obat, tetapi Tuhanlah yang menyembuhkan. Terima kasih banyak Bapa. Sekali lagi kami menaruhkan hidup kami di dalam pengembalaan-Mu. Tuhan selalu membawa kami kepada air yang tenang dan rumput yang hijau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah saudaraku, shalom. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa esok hari dan tetap semangat. Apa di sini?